Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansyah bisa menyapa kembali para pejuang ASN tahun 2023. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini semakin berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, seperti biasa kita hari ini akan latihan soal lagi untuk persiapan tes kompetensi teknis khususnya tenaga perawat rekrutmen P3K tahun 2023. Yuk langsung saja kita ke contoh soalnya. Oke teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki dewasa mengalami luka bakar akibat tersiram air yang mendidih. Bagian tubuh yang terkena yaitu wajah, leher, dan dada. Setelah melakukan pengkajian, perawat menentukan kerusakan kulit yang sudah mencapai lapisan dermis bagian atas dan terdapat bula. Termasuk derajat berapa luka bakar yang dialami oleh pasien? A derajat 1, B derajat 2A, C derajat 2B, D derajat 3, atau E derajat 4. Oke teman-teman, soal nomor pertama ini adalah berkenaan dengan luka bakar. Nah, yang dimana pada kasus dikatakan bahwa seseorang terkena air mendidih, ya, yang dimana mengalami luka bakar di area wajah, leher, dan juga dadanya. Nah, setelah melakukan pengkajian, perawat menentukan kerusakan kulit yang sudah mencapai lapisan dermis bagian atas. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, tentunya kita harus mengetahui derajat-derajat dari luka bakar itu sendiri. Yang kita ketahui banyak sekali ya untuk derajat dari luka bakar. Yuk kita lihat tabel berikut ini. Nah, ini merupakan tabel dari derajat luka bakar. Yang pertama adalah derajat 1, yang dimana pada derajat 1 luka bakar hanya mengenai area epidermis atau bagian permukaan dari kulit, seperti sunburn atau terkena paparan sinar matahari. Nah, derajat 1 ini merupakan luka superficial yang dimana warna dari kerusakan kulit tersebut berwarna kemerahan, ya, dan ada ditemukannya bula dan masih merasakan rangsangan nyeri. Nah, untuk derajat 2A yaitu kerusakan kulit yang mencapai seluruh epidermis dan lapisan atas dari dermis itu sendiri. Nah, dikatakan bahwa pada derajat 2A ditemukan warna kulit itu merah muda hingga kemerahan dan sudah terdapat bula dan masih merasakan rangsangan nyeri. Lanjut ke derajat 2B yang dimana kerusakan kulit sudah mencapai seluruh epidermis, lapisan dermis lebih dalam lagi, dan tidak terkena seluruh area dermis. Warna dari kerusakan kulit tersebut yaitu berwarna merah hingga keputihan, dan masih terdapat bula, kadang juga tidak terdapat bula. Masih terdapat rangsangan nyeri namun tumpul. Nah, lanjut keempat ada derajat 3, yang dimana kerusakan kulit mencapai seluruh epidermis dan seluruh dermis hingga lapisan subkutan. Warna kerusakan kulit berwarna putih, coklat kehitaman, namun tidak terdapat bula dan masih merasakan rangsangan nyeri. Oke teman-teman, ini merupakan derajat luka bakar yang harus teman-teman ketahui ya. Balik lagi pada soal ya teman-teman, di mana dikatakan bahwa seorang ini terkena air mendidih, terkena lapisan dermis bagian atas. Nah, berdasarkan tabel berikut, maka derajat luka bakar yang dialami oleh pasien adalah derajat 2A karena terkena seluruh epidermis dan lapisan atas dermis. Oke teman-teman, silakan dihafalkan derajat luka bakar. Yuk kita bahas soal berikutnya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, sedikit ada informasi buat kalian yang sedang mencari platform belajar online untuk persiapan tes P3K. Nah, di sini aku perkenalkan
ini ada Sobat P3K, yang dimana ini merupakan salah satu tempat platform belajar yang saat ini kalian butuhkan untuk menghadapi tes P3K, khususnya untuk tenaga perawat. Apa-apa saja keunggulan dari Sobat P3K? Yang pertama, Sobat P3K bisa diakses selama 1 tahun. Yang kedua, terdapat pembahasan dan kunci jawaban yang lengkap. Yang ketiga, terdapat latihan sistem CAT dan real time. Yang keempat, terdapat statistik nilai dan skor, sehingga kalian bisa mengetahui tingkat kemampuan kalian sejauh mana. Yang kelima, Sobat P3K ini cukup mudah untuk diakses, yaitu bisa menggunakan komputer, laptop, dan juga smartphone. Harganya cukup murah teman-teman, hanya 99.000. Total biaya admin 4.000 sehingga menjadi 103.000. Terdapat 5 paket latihan P3K meliputi kompetensi teknis, manajerial, sosio-kultural, dan wawancara, yang dimana masing-masing per tryout-nya terdapat 105 soal. Caranya cukup mudah teman-teman, kalian cukup mengklik link yang ada di kolom deskripsi video ini, lalu nanti akan diarahkan seperti di gambar nomor 1. Kalian akan disuruh membuat akun menggunakan email. Nah, yang kedua, setelah kalian membuat akun, kalian disuruh login menggunakan email yang telah digunakan tadi dan juga password. Nah, lanjut ke langkah yang ketiga, akan muncul dashboard seperti yang di nomor 3. Nanti kalian tinggal klik beli tryout P3K. Nah, nanti kalian tunggu approve dari adminnya. Cukup mudah, yuk beli sekarang di Sobat P3K. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 2. Seorang pasien luka bakar derajat 2A, lokasi daerah wajah, leher, dan dada. Keadaan luka berwarna hitam, pasien merintih kesakitan. Apakah prioritas masalah keperawatan pada pasien ini? A. Perubahan kenyamanan atau nyeri. B. Risiko gangguan pertukaran gas. C. Risiko infeksi sekunder. D. Risiko kekurangan volume cairan. Atau E. Kerusakan integritas kulit. Oke teman-teman, di soal nomor 2 ini lagi-lagi membahas mengenai luka bakar. Nah, yang dimana seseorang yang mengenai luka bakar di sini sudah dalam tahap derajat 2A, yang dimana sudah dibahas di soal yang pertama tadi, yaitu mengenai seluruh area epidermis dan area dermis teratas. Lokasi daerahnya yaitu wajah, leher, dan dada. Keadaan luka berwarna hitam. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah prioritas masalah keperawatan pada pasien ini. Nah, pada pasien luka bakar atau pasien trauma, kita harus mengenal istilahnya prime survey, ya, yaitu yang dimulai dari RW terlebih dahulu. Nah, untuk pasien trauma, sebenarnya yang harus kita ketahui adalah kepatenan jalan nafasnya atau RW-nya. Apalagi di sini dikatakan bahwa luka bakarnya sudah terkena area wajah, leher, dan dada. Nah, yang ditakutkan pada seseorang yang mengenai luka bakar adalah terjadinya penyempitan pada saluran nafasnya yang menyebabkan edema pada laringnya, sehingga kepatenan jalan nafasnya terhambat atau terganggu, sehingga pasien ini mengalami resiko yang namanya gangguan pertukaran gas yang menyebabkan pasien itu sesak. Ya, sehingga menurut saya untuk soal nomor 2 ini prioritas masalahnya adalah yang B, yaitu resiko gangguan pertukaran gas, dikarenakan area luka bakarnya di area wajah, leher, dan dada, dan sudah masuk tahap derajat 2A. Begitu ya teman-teman, dikarenakan tadi ya area luka bakarnya sudah mencapai wajah, leher, dan dada, sehingga menyebabkan ketidakpatenan jalan nafas yang bisa menghambat di saluran pernafasannya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Silakan buat kalian yang masih bingung atau ada pertanyaan atau berbeda jawabannya dengan saya, masukkan di kolom komentar. Yuk kita bahas untuk soal nomor 3. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 3. Seorang pasien mengalami luka bakar derajat 2 dengan luas 40%. Apakah yang menjadi prioritas asuhan keperawatan pada pasien ini? A. Mempertahankan jalan nafas. B. Memasang dower kateter. C. Penggantian cairan. D. Pemberian obat analgesik. Atau E. Merawat luka. Oke teman-teman, di video kali ini kita membahas mengenai luka bakar semua ya. Yang dimana pada soal dikatakan bahwa seseorang terkena luka bakar sudah masuk tahap derajat 2A.
dengan luas luka bakar yaitu 40%. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa sih yang menjadi prioritas asuhan keperawatan pada pasien ini? Nah, lagi-lagi saya katakan bahwa pada pasien dengan luka bakar yang harus kita perhatikan pada fase awal adalah status pernafasannya. Apakah ada sumbatan atau ada hambatan tidak dalam kepatenan jalan nafasnya? Karena biasanya kasus-kasus pada luka bakar yang menjadi masalah besarnya adalah terjadinya edema laring yang menyebabkan pasien mengalami sumbatan atau ketidakpatenan jalan nafas. Sehingga untuk menjadi prioritas asuhan keperawatan kita pada pasien dengan luka bakar adalah mempertahankan jalan nafasnya terlebih dahulu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat algoritma dalam penanganan luka bakar. Nah, ini merupakan fase pada luka bakar yang dimana diawali dengan fase awal yang harus kita perhatikan adalah masalah pernafasannya terlebih dahulu. Yang kedua adalah masalah sirkulasi. Untuk fase subakut, masalah yang sering terjadi adalah proses inflamasi infeksi yang menimbulkan sepsis, proses penguapan cairan tubuh disertai energi. Oleh karena itu, pada pasien luka bakar, setelah kita tangani proses pernafasannya, yang kedua adalah resusitasi cairan, penggantian cairan. Karena pada korban atau pasien luka bakar terjadi proses penguapan cairan yang berlebih sehingga menyebabkan pasien itu mengalami dehidrasi. Nah, fase lanjut atau fase yang ketiga yaitu masalah yang terjadi adalah kontraktur atau perubahan bentuk dari tubuh pasien, gangguan fungsi dan penampilan, ya. Contohnya kerusakan integritas kulit karena pada pasien luka bakar terdapat bula dan juga luka yang ada di seluruh tubuhnya. Sehingga untuk soal nomor 3 di sini, menurut saya jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu mempertahankan jalan nafasnya terlebih dahulu. Kira-kira teman-teman jika ada yang berbeda jawabannya dari saya, silahkan masukkan di kolom komentar ya. Yuk kita bahas untuk soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 4. Seorang laki-laki mengalami luka bakar dengan luas 30%. Berat badan pasien adalah 60 kg. Berapakah kebutuhan cairan untuk rehidrasi pada pasien ini dalam 24 jam? Oke teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini tentunya kita harus mengetahui rumus perhitungan dari kebutuhan cairan untuk pasien luka bakar. Nah, soal-soal seperti ini sangat sering keluar pada saat ujian SKB CPNS maupun P3K perawat. Karena pada saat saya ujian SKB CPNS tahun 2019 kemarin, soal ini juga ada keluar ya. Sehingga teman-teman harus mengetahui konsep perhitungan dari kebutuhan cairan untuk pasien luka bakar. Nah, ini ada rumus perhitungan untuk resusitasi cairan pasien luka bakar yang dikenal dengan rumus Baxter atau Paklan ya. Yang dimana rumusnya adalah 4 dikali berat badan dikali luas luka bakarnya. Maka nanti dapatlah perhitungannya yang dimana cara pemberiannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, 8 jam pertama diberikan setengah dari kebutuhan cairan 24 jam. Yang kedua, 8 jam kedua diberikan 1/4 dari kebutuhan cairan keseluruhannya. Dan yang ketiga adalah 8 jam 3 diberikan sisa dari 1 dan 2 ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita hitung untuk soal ini. Yang pertama adalah kita masukkan rumusnya 4 mili ini dikali berat badannya. Berat badannya adalah 60 kg dengan luas luka bakarnya adalah 30%. Nah, maka perhitungannya adalah seperti ini. 4 dikali 30 dikali 60, maka hasilnya adalah 7.200 cc dalam 24 jam. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 7.200 cc. Cukup mudah ya teman-teman untuk perhitungan seperti ini, asalkan teman-teman harus mengetahui konsep dari rumus Baxter ini. Oke, bisa kita lanjut ke soal berikutnya.
Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.